Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukandar dengan NIM 24040 1020175. Mahasiswa semester 1 Universitas Cyber Asia akan mempresentasikan tugas UAS Sistem Jaringan 2. Nah, dalam tugas UAS ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, buatlah resume jurnal dengan tema sistem jaringan dan jelaskan latar belakang jurnal tersebut. Nah, pada soal pertama, judul jurnalnya sistem jaringan internet data untuk pendistribusian VLAN. Nah, karya ini atau penulisnya yaitu Eka Putra Mardika Putwasduki. Nah, dari latar belakang jurnal, jurnal ini membahas pentingnya sistem jaringan internet khususnya dalam konteks pendistribusian VLAN atau Virtual Local Area Network untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan pertukaran data di era modern. Nah, berikut adalah poin-poin utama yang membentuk latar belakang penelitian ini. Ada 5 poin. Yang pertama, ketergantungan pada internet. Nah, perkembangan pada bisnis pendidikan berbagai sektor lainnya sangat bergantung pada layanan internet. Internet tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengirim, mengelola, dan mengakses data tanpa batasan waktu dan lokasi. Yang kedua, pentingnya ISP dengan semakin banyaknya data yang beredar dan kebutuhan untuk melibatkan berbagai instansi atau perusahaan, peran ISP menjadi sangatlah vital. Kemudian yang ketiga, kompleksitas jaringan modern. Nah, dalam penerapannya, ISP menggunakan berbagai topologi jaringan, perangkat keras, serta konsep VLAN dan IP address untuk mendistribusikan layanan internet kepada pelanggan. Nah, yang keempat, fleksibilitas dan efisiensi VLAN. Konsep VLAN memungkinkan pembentukan jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik sehingga lebih fleksibel dan mudah dikelola. VLAN juga dapat meningkatkan keamanan data, efisiensi penggunaan bandwidth, serta memudahkan pengelolaan proyek atau aplikasi di lingkungan perusahaan. Kemudian yang kelima, permasalahan yang dihadapi. Nah, dalam permasalahan nyatanya sering kali pilihan hanya digunakan untuk memisahkan jaringan antar pelanggan tanpa memperhatikan fungsi pilihan yang seharusnya. Seperti pemisahan antara data, suara, manajemen jaringan. Nah, selain itu, jalur distribusi yang hanya mengandalkan satu media, misalnya fiber optik berisiko tinggi jika terjadi gangguan sehingga diperlukan solusi jalur alternatif. Nah, latar belakang ini menegaskan urgensi pengembangan dan analisis sistem jaringan berbasis WLAN untuk mendukung kebutuhan perusahaan modern dalam mengolah dan mendistribusikan layanan dan secara efisien, aman, dan andal. Kemudian metode yang digunakan pada jurnal ini ya karya Eka Putra Mardika Putwasduki, yaitu ada 5 metode. Yang pertama itu analisis sistem jaringan. Nah, analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana jaringan internet dan VLAN didistribusikan kepada pelanggan di lingkungan perusahaan atau kemudian penulis yang kedua studi literatur. Penulis menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan teori-teori yang relevan mengenai jaringan komputer, VLAN, topologi jaringan serta perangkat keras jaringan. Nah, studi literatur ini menjadi dasar dalam mendesain dan menganalisis sistem jaringan yang optimal untuk pendistribusian layanan data dan suara. Yang ketiga, observasi lapangan. Penelitian ini juga melibatkan observasi langsung terhadap infrastruktur jaringan yang sudah berjalan, misalnya pada gedung WIB Jakarta. Studi kasus yang keempat, studi kasus implementasi. Jurnal ini menggunakan studi kasus pada perusahaan gedung tertentu, yaitu WIB Jakarta, untuk mendetectkan alokasi VLAN, konfigurasi perangkat, serta permasalahan yang muncul dalam pendistribusian VLAN.
Nah, penyusunan solusi dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan observasi, penulis menyusun solusi dan rekomendasi terkait optimalisasi pendistribusian VLAN seperti pemisahan VLAN sesuai fungsinya yaitu data, voice, atau manajemen. Menilai nilai tambah yang ditawarkan jurnal atau sistem jaringan internet data untuk pendistribusian VLAN memberikan beberapa nilai tambah yang signifikan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan internet berbasis VLAN di lingkungan perusahaan atau gedung. Nah, berikut poin-poin nilai tambah yang ditawarkan. Yang pertama, analisis praktis pendistribusian VLAN. Nah, yang kedua, solusi untuk permasalahan umum jaringan. Yang ketiga, pentingnya jalur alternatif. Nah, misalkan menekan risiko penggunaan satu media transmisi, misal fibra optik tanpa jalur cadangan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Misal membahas bagaimana VLAN dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth, memudahkan manajemen jaringan, dan meningkatkan keamanan data dengan segmentasi logis antar pengguna atau departemen. Kemudian yang kelima, panduan implementasi dan manajemen. Memberikan panduan praktis mengenai pembuatan alokasi dan pengelolaan VLAN pada suite distribusi serta contoh tabel alokasi VLAN yang sangat aplikatif untuk administrator jaringan. Kemudian yang keenam, kontribusi terhadap pengembangan ISP lokal. Nah, jurnal ini menyoroti peran penting ISP dalam menyediakan layanan internet yang andal dan efisien bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, serta bagaimana pengelolaan VLAN dapat menjadi nilai tambah bagi ISP dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan dan gambarkan tentang VLAN, buatlah model sederhana VLAN dengan paket test. Nah, VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network, yaitu sebuah metode untuk membagi suatu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah pada level switch. Misalnya pada layer 2. Setiap VLAN berfungsi seperti jaringan lokal yang terpisah meskipun perangkat-perangkat terhubung ke switch fisik yang sama. VLAN memisahkan domain broadcast sehingga perangkat VLAN berbeda tidak bisa saling berkomunikasi langsung tanpa bantuan router atau perangkat layer 3. Fungsi dan manfaat VLAN. Segmentasi jaringan memisahkan jaringan berdasarkan fungsi departemen atau kebutuhan tanpa perlu perangkat fisik tambahan. Nah, yang kedua, keamanan lalu lintas antar VLAN terisolasi sehingga meningkatkan keamanan data. Kemudian efisiensi mengurangi broadcast domain sehingga lalu lintas jaringan lebih terkontrol dan tidak mudah melambat. Nah, ini model sederhana untuk VLAN ya. Untuk VLAN misalkan pada port 1 sampai. Nah, di sini setiap port pada switch dapat diatur untuk memasukkan VLAN tertentunya. Misal port 1 sampai 4 ini untuk VLAN 100. Misalkan yang ini untuk VLAN 200. Nah, kemudian biasanya tuh masih antar VLAN memerlukan router ya. Memerlukan router biasanya atau switch layer 3 dikenal sebagai inter VLAN routing. Di- Jadi setiap VLAN ini bisa diberikan IP yang berbeda-beda sesuai dengan VLAN ID-nya. Misalkan ini VLAN 100, dia 192.168.102, ini juga 103, kemudian VLAN 200 itu untuk sampainya bisa berbeda ya 192, 168, 203. Nah, kita ke poin nomor 3, jelaskan dan fungsi. Soal yang ketiga ya, jelaskan dan fungsi dari core switch, distribusi switch, dan switch akses. Kemudian Anda gambarkan modal tersebut secara sederhana. Nah, core switch ada definisinya yaitu
Perangkat utama di pusat backbone jaringan yang menghubungkan seluruh bagian jaringan, terutama distribusi switch. Core switch biasanya memiliki performa tinggi, kapasitas bandwidth besar, dan dirancang untuk menangani lalu lintas data dalam jumlah besar. Nah, fungsi utamanya menjadi tulang punggung jaringan dan menghubungkan seluruh distribution switch, menyediakan jalur komunikasi tercepat dan paling andal antar bagian jaringan, mendukung routing dan switching berkecepatan tinggi, menyediakan redundans serta menjaga stabilitas dan ketersediaan jaringan. Nah, untuk karakteristiknya biasanya digunakan pada jaringan berskala besar, ya. Kemudian distribution suite definisinya yaitu berada di antara core suite dan access suite, berfungsi sebagai penghubung pengantar lalu lintas data dari access suite menuju core suite. Nah, fungsi utamanya mengagregasi, mengumpulkan lalu lintas data dari beberapa access point, melakukan routing antar VLAN, menerapkan kebijakan keamanan filtering QoS, mengatur segmen jaringan, dan distribusi traffic ke core switch langsung ke jaringan. Yang untuk karakteristiknya biasanya memiliki fitur layer 3, kapasitas sedang digunakan untuk mobilitas beberapa akses switch. Kemudian yang ketiga akses switch, definisinya yaitu ada perangkat yang terletak di lapisan paling bawah jaringan yang langsung terhubung ke end user, ya. Fungsi utamanya menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan, mengelola lalu lintas data dari perangkat end user ke distribusi, menyediakan fitur keamanan dasar seperti Vault Security dan VLAN, menyederhanakan manajemen perangkat keras. Nah, karakteristiknya memiliki banyak port, biasanya itu 20 atau 48 port, ya. Kecepatannya ya bisa gigabit. Nah, jaringan komputer modern umumnya menggunakan, jadi dari untuk switch ini umumnya menggunakan arsitektur tiga lapis, ya, yang tadi itu. Jadi core switch, distribusi switch, dan akses switch. Nah, setiap jenis switch memiliki fungsi dan peran yang berbeda, memastikan jaringan berjalan efisien, aman, dan mudah dikelola. Nah, ini contoh model sederhananya. Yang di atas ini ini core switch, distribusi switch, kemudian akses switch. Nah, akses itu switch ini yang terhubung langsung ke end user atau perangkat user, ya, ke klien. Ya, yang akses switch ini terhubung ke distribusi switch. Nah, di sini bisa pilih. Kemudian dari distribusi switch dia terhubung ke core switch, dari core switch ke router. Nah, itu untuk model sederhananya. Nah, kemudian soal nomor 4, jelaskan teknologi VPN atau Virtual Private Network dan gambarkan fungsi dan implementasi VPN. Nah, untuk VPN sendiri, teknologi yang memungkinkan pengguna membuat koneksi jaringan privat secara aman melalui jaringan publik seperti internet. Dengan VPN, data yang dikirim dan diterima akan dienkripsi sehingga bahannya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Itu tertentu, ya. VPN sering digunakan untuk menjaga privasi, keamanan, anonimitas saat berkomunikasi secara online. Nah, cara kerja VPN, ya ini ada enkripsi data, tunneling, server VPN dari sisi enkripsi. Nah, untuk enkripsi data, data yang dikirim dari perangkat penggunaan akan dienkripsi sebelum melewati jaringan publik sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Tunneling VPN, VPN yang menciptakan terowongan virtual yang aman antara perangkat pengguna dan server VPN sehingga lalu lintas data tetap privat meskipun melewati jaringan umum. Nah, server VPN, data yang sudah terenkripsi dikirim ke server VPN yang kemudian meneruskan ke tujuan akhir internet. Server VPN juga menyembunyikan alamat IP asli pengguna menggantikan dengan alamat IP server VPN. Nah, dekripsi setelah sampai di server VPN, data akan didekripsi dan diteruskan ke tujuan akhir. Begitu juga sebaliknya, data dari internet ke perangkat pengguna akan dienkripsi dan dideskripsi oleh VPN.
Nah, untuk fungsi VPN dalam implementasi jaringan, VPN memiliki beberapa fungsi utama implementasi jaringan baik untuk individu maupun perusahaan. Yang pertama itu fungsi keamanan data, privat dan anomali, remote access, menghemat biaya. Nah, untuk keamanan datanya melindungi data dari penyadapan dan pencurian saat melewati jaringan publik, terutama saat menggunakan IP umum ya misalnya. Untuk privat anomali, membunyikan alamat IP asli menggunakan sehingga identitas dan lokasi pengguna tidak mudah dilacak oleh pihak luar. Nah, untuk remote access, memungkinkan karyawan mengakses jaringan kantor secara aman dari lokasi manapun, seolah-olah mereka berada di dalam jaringan lokal perusahaan, bisa tadi dari WiFi umum ya. Yang keempat, menghemat biaya, menghubungkan beberapa kantor cabang tanpa harus menggunakan struktur jaringan fisik sendiri, cukup menggunakan internet publik yang sudah ada. Perangkat pengguna yaitu laptop, PC, smartphone, PC klien. Nah, ini model sederhananya ya. Syarat VPN itu harus ada salah satu router antara misalkan dari Indramayu dan Jakarta itu harus ada IP public. Ya, untuk dari klien misalkan untuk mengakses server lokal itu bisa koneksi melalui VPN. Tapi di sini kita setting VPN server. Di sini untuk VPN klien biasanya ada IP tertentu yang disetting situ untuk klien mendapatkan IP. Kemudian dari router ini dikasih rule untuk akses ke server lah. Itu model sederhananya. Baik, kita ke soal nomor 5, jelaskan tentang network security dan bagaimana pendapat Anda terkait implementasi network seperti yang baik. Nah, untuk network security adalah serangkaian teknologi, kebijakan, dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur jaringan komputer dari akses tidak sah, penyalahgunaan, serangan cyber, atau pencurian data. Network security memastikan bahwa data dan sumber daya jaringan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, serta menjaga integritas kerahasiaan ketersediaan data di dalam jaringan. Nah, untuk komponen utama network security yaitu firewall. Misalnya yang pertama, intrusion detection dan prevention system, segmentasi, enkripsi, security police. Nah, yang untuk firewall yaitu mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan menjadi penghalang antara jaringan internal terpercaya dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya. Nah, untuk yang kedua, untuk IDS atau IPS mendeteksi dan mencegah ancaman atau serangan sebelum mencapai jaringan inti. Segmentation membagi jaringan menjadi beberapa segmen untuk membatasi dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Enkripsi melindungi data yang dikirim melalui jaringan agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian authentication and access control mengatur siapa saja yang dapat mengakses jaringan sumber daya biasanya menggunakan password atau faktor autentikasi atau biometrik. Untuk security policy, aturan dan prosedur yang mengatur perilaku pengguna dan pengguna perangkat jaringan. Nah, kenapa pentingnya network security? Yang pertama, pelindungan data sensitif ya, mencegah pencurian data pribadi, finansial maupun rahasia perusahaan. Kemudian yang kedua, menjaga operasional bisnis, menghindari pengguna layanan akibat serangan cyber sehingga bisnis tetap berjalan dengan lancar. Memenuhi regulasi, banyak industri memiliki regulasi ketat terkait perlindungan data yang mengharuskan implementasi network security. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Pelanggan dan mitra bisnis akan lebih percaya pada organisasi yang menjaga keamanan data mereka. Nah, implementasi network security yang baik. Implementasi security yang baik harus bersifat heuristik dan berlapis. Defense in is depth. Tidak hanya mengandalkan satu teknologi atau metode saja, lebih kepada prinsip dan praktik terbaik yang sebaiknya diterapkan. Layered security, tahanan berlapis menggunakan beberapa lapisan perlindungan seperti firewall, IDS/IPS, segmentasi jaringan, dan enkripsi. Jika satu lapis gagal, lapisan lain masih bisa melindungi jaringan. Yang pertama. Untuk yang kedua, zero trust arsitektur.
tingkat mem- tidak mempercayai perangkat atau penggunaan secara otomatis bahkan jika mereka berada di dalam jaringan. Untuk yang ketiga, update dan patch berkala selalu memperbarui perangkat lunak, firmware, dan sistem operasi untuk menutupi celah keamanan yang baru ditemukan. Nah, yang keempat, untuk monitoring dan audit. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan secara real time, serta audit rutin untuk mendeteksi dan merespon ancaman lebih cepat. Yang kelima, security awareness training, melatih seluruh pengguna jaringan agar memahami risiko keamanan, mengendali phishing, dan menerapkan praktik keamanan dasar seperti penggunaan password kuat. Nah, yang keenam, pengetesan dan simulasi sederhana. Melakukan penetration testing dan simulasi serangan untuk mengidentifikasi kelemahan sebelum dimanfaatkan oleh pengguna. Artinya, sebelum aplikasi atau itu dipublish, kita harus mengetes dan mensimulasikan serangan ya, biar ketika dipublish agar lebih aman. Kebijakan dan prosedur yang jelas membuat dan menegakkan kebijakan keamanan jaringan yang jelas, termasuk tata cara penggunaan perangkat dan akses data dan penggunaan penguncian. Baik, terima kasih untuk tugas UAS Sistem Jaringan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.